Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya dari anggota dari CSCS Curug Sewu Cycling Club Sukorejo Kendal, mau melakukan pendakian dari Gunung Sindoro, dari base camp Grasindo di Kledung, Temanggung. Sekarang jam 6 tepat, mau mengawali perjalanan ini. Mudah-mudahan nanti selamat sampai tujuan dan melanjutkan perjalanan lebih lanjut, yaitu ke arah Magelang. Demikian video singkat kali ini. Di hadapan saya berdiri kukuh Gunung Sindoro berbentuk strato. Ini kami masih berada di kaki gunung. Perjalanan kurang lebih 25 menit dari base camp. Jalan orang menyebutnya diperkeras dengan batu, orang menyebutnya sebagai jalan terasahan yang relatif halus. Jadi bagi Anda semuanya yang mempunyai tenaga cukup, bisa menikmati perjalanan ini tidak harus menggunakan ojek, tetapi berjalan kaki sudah merasakan segarannya, kemudian dan wawasan lain, yaitu ternyata di dalam bayangan kita masyarakat gunung yang kesejahteraannya rendah, ternyata tidak demikian. Kita lihat beraneka tanaman ada, di antaranya adalah pada musim kemarau demikian ini menjelang panen tembakau. Kita lihat, kita saksikan kanan kiri kita ada tembakau yang subur, setinggi manusia. Ini merupakan tembakau yang kualitas baik, untuk terbaik di Indonesia. Kemudian di samping itu batas-batas kepemilikan tanah ditumbuhi oleh tanaman-tanaman hutan, tanaman keras, baik itu berupa tanaman pinus, tanaman cemara, dan tanaman lainnya. Kemudian di sela-sela tanaman tembakau masih banyak kita jumpai berupa kopi Arabica yang merupakan ciri khas kopi pegunungan. Berbeda dengan kopi Robusta, kopi Arabica mempunyai aroma dan mempunyai cita rasa tersendiri. Monggo Pak. Dari mana? Dari Kendal Pak. Kemudian di belakang saya juga berdiri kokoh gunung yang kemarin saya daki, namun tersaput oleh awan tipis, masih terlihat berupa, yaitu Gunung Sumbing dengan ketinggian 3371 itu pada puncak sejati ya. Namun kemarin saya tidak sempat datang ke puncak sejati karena sudah siang, dan kami menapaki puncak, diantaranya adalah puncak Tanah Putih, kemudian yang kedua puncak Batu Kepala Singa, dan yang ketiga adalah puncak Kawah, puncak Raja Wali, dan puncak Sejati yang merupakan puncak tertinggi Gunung Sumbing. Kemarin belum dapat saya tapaki, tetapi pada kesempatan lain, baik yang sudah berlalu maupun yang akan datang, insya Allah dapat kita. Kami dari berbagai jalur pendakian, baik di Gunung Merbabu maupun baik di Gunung Sindoro, Gunung Merbabu, dan Gunung Sumbing, hampir semua jalurnya sudah pernah kami lewati, sehingga hanya dokumentasinya yang berserakan, sehingga kita tidak dapat menyajikan gambar secara utuh, dan ini adalah gambar realnya. Sekian dulu, kita lanjutkan perjalanan kita. Para maintainer yang saya
hormati, hiker yang saya cintai, di hadapan saya terdapat lorong-lorong kecil berupa plastik. Ini adalah semacam bentuk mini dari sebuah greenhouse, di mana tanaman masyarakat sekarang sudah menggunakan teknologi yang relatif lebih modern, yaitu tanaman seperti halnya tanaman cabai, dan kali ini tanaman cabai itu dinaungi dengan greenhouse, hanya ukurannya mini. Untuk petani yang lebih besar biasanya menggunakan greenhouse yang jauh lebih besar. Di samping itu, petani juga menyediakan embung mini buatan mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan pengairan, khususnya kebutuhan untuk mengaplikasikan pengendali hama dan penyakit tanaman, sehingga tanaman diharapkan dapat menghasilkan yang baik dengan hasil yang memuaskan, optimal. Apalagi pada masa kini di mana harga cabai ini masih pada posisi yang sangat tinggi, cukup menyulitkan bagi konsumen, tetapi merupakan saatnya petani menikmati hasil. Nah, adapun bagi kita yang misalnya saja agak merasa berat, maka bagi konsumen cukup mengurangi penggunaan cabai barangkali. Memang usaha-usaha tertentu yang menjadikan pedas sebagai ciri khas kali ini agak kesulitan, tetapi toh sekarang banyak cabai dengan cita rasa yang sangat pedas tingkat tinggi. Ini terpampang papan nama berupa batas vegetasi hutan. Yang dimaksud adalah batas wilayah yang diperuntukkan tanaman budidaya yang dilakukan oleh masyarakat, apakah itu tanaman sayuran atau tanaman pangan dan tanaman perkebunan, tanaman industri. Kemudian memang keduanya tetap vegetasi, hanya yang dimaksud adalah hutan yang oleh pemerintah, oleh negara dan oleh masyarakat digunakan untuk melindungi. Yang pertama adalah satwa yang berbagai manfaat, baik itu berupa tanaman itu sendiri, tanaman utama dan tanaman yang ada di dalamnya, kemudian juga hewan yang hidup di tempat itu, di samping itu sebagai daerah tangkapan air. Dengan demikian maka kebutuhan air tanah dan air permukaan bagi penduduk yang dijadikan sebagai sumber semua cabang kehidupan itu dapat terpenuhi dari air hujan yang tertangkap oleh tanaman, kemudian diresapkan ke dalam tanah sehingga tidak menimbulkan, dapat meminimalkan bahaya akibat hujan, yaitu bahaya banjir, tanah longsor, dan erosi. Ya, sobat goeser dan hiker serta mountainer yang saya hormati, di sini kita tengah berada di pangkalan ojek, tempat ojek menaikkan dan menurunkan pendaki. Menaikkan artinya adalah ketika ada pendaki yang turun, mereka kondisi sudah lelah atau pertimbangan untuk menghidupi masyarakat sekitar, ataupun karena terdesak oleh waktu untuk segera pulang, sehingga di tempat ini pengojek menaikkan penumpang. Sebaliknya ketika ada pengojek dari daerah lain melalui base camp Grasindo mau menggunakan jasa ojek, maka diturunkan di tempat ini. Pada saat ramai, di sini ada para penjual yang
menyediakan kebutuhan para pendaki, baik itu berupa air minum, kemudian makanan ringan, bahkan banyak pula disediakan bagi yang mendaki, mie seringkali disediakan di tempat ini. Ya demikian, karena memang kegiatan petualangan itu serba kondisinya terbatas, dan alam yang sedemikian kurang ramah, sehingga kita memang harus benar-benar proper di dalam menyiapkan segala sesuatunya, baik itu gear, peralatan-peralatan pendakian maupun logistik serta obat-obatan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kondisi fisik yang prima serta mental yang tangguh, karena hanya mereka lah yang dapat survive dan menikmati petualangan di gunung terasa sangat nyaman, indah, dan membahagiakan serta menyehatkan. Kita sambung pada sesi berikutnya. Pelan-pelan kita meninggalkan kawasan hutan Lantoro, sementara kita sudah memasuki kawasan Watu Tatah 1. Nanti akan ada lagi kawasan Watu Tatah 2. Entah apa namanya, ini dinamakan Watu Tatah karena tidak ada tanda-tanda batu untuk ditatah atau hasil menatah. Dan di kanan kiri saya sudah mulai berupa padang sabana, namun sudah mulai tertutup oleh Lantoro, dan ciri dari kawasan sabana itu juga ditumbuhi oleh aneka edelweiss. Di hadapan saya itu adalah dua jenis edelweiss, keduanya edelweiss. Hanya edelweiss yang satu bunganya kurang memikat bagi pengunjung untuk dipetik, untuk dimiliki, namun yang satunya lagi sedemikian melegenda. Namun keduanya sebagai terutama yang edelweiss yang biasa dipetik orang itu benar-benar sangat dilindungi oleh pemerintah, sehingga kita sebaiknya para penggiat gunung, penggiat avanturir jangan sampai terpikir untuk memetik bunga edelweiss yang dikenal sebagai bunga abada ini. Kalau seandainya sobat semuanya mendapati baik di Bromo maupun di Dieng, itu adalah edelweiss hasil budidaya. Mereka bersertifikat dari hasil penangkaran yang mereka lakukan di kebunnya. Ya. Jadi nanti sebentar lagi kita akan meninggalkan kawasan hutan Lantoro, memasuki kawasan Batu Tatah kedua yang selanjutnya akan menuju ke kawasan sabana, dan di atas sabana nanti akan berupa vegetatif, yang di sana hanya ada sedikit sekali tanaman yang bisa bertahan. Tanahnya itu berupa batu dan pasir. Ya, demikian nanti akan kita sambung. Sobat mountaineer atau hiker yang saya cintai, ini kita sudah sampai di pos 4 yang dikenal dengan Watu Tatah. Ini merupakan kawasan Watu Tatah yang ketiga. Berada pada ketinggian 2838 meter di atas permukaan laut. Ini kebetulan sekali cuaca agak cerah, namun dari kawasan selatan sudah bertiup angin yang membawa kabut. Dapat kita saksikan sedemikian unik batunya, semacam batu granit begitu, dengan rekahan-rekahannya. Ya, ini memang menunjukkan kita harus bersyukur kepada Tuhan menciptakan alam yang sedemikian unik, sedemikian agung, sedemikian besar. Dan ini menunjukkan kebesaran Tuhan.
Sebenarnya ini walau kita tadi sudah saya katakan meninggalkan hutan Lantoro, namun ternyata di atas masih kita jumpai karena tanaman Lantoro ini sangat ekspansif, jadi dapat dengan mudah berkembang biak di tempat-tempat lain. Ini memberi harapan sekaligus bayangan yang agak merisaukannya karena tanaman yang ekspansif, sehingga ada kemungkinan tanaman-tanaman semacam edelweiss itu akan punah tertutup oleh tanaman Lantoro. Sementara harapannya adalah karena tanaman yang ekspansif, maka kemungkinan besar dalam waktu 5, 10 sampai 20 tahun yang akan datang, kawasan gunung di Jawa itu akan menjadi kawasan yang sangat hijau membanggakan, sehingga kebutuhan air, kebutuhan oksigen dan sebagainya masyarakat, bahkan umat manusia di muka bumi akan terpenuhi. Benar-benar Indonesia akan menjadi paru-paru dunia. Walau hutan di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera sudah terkonversi menjadi lahan perkebunan, baik itu lahan karet, lahan kelapa sawit, kemudian lahan tambang dan sebagainya. Namun rupanya tempat-tempat yang dahulu hanya berupa padang rumput sekarang telah berubah menjadi hutan yang sekitar 10 tahun yang akan datang akan menjadi hutan belantara. Ya. Ini kita benar-benar sudah berada di kawasan padang rumput atau kawasan sabana. Sejauh kita memandang hanya tampak padang rumput, dan padang rumput ini di Indonesia belum ada yang dapat memanfaatkan. Sementara abadi. Kita lihat dari segala penjuru yang ada adalah hamparan padang rumput. Apabila di sini terdapat misalnya saja yak, sejenis sapi yang hidup di kawasan Nepal. Mereka adalah pemakan rumput yang dapat dijadikan sebagai hewan pengangkut beban, ataupun kambing gunung, maka kemungkinan besar akan bisa memberikan manfaat yang lebih luas pada bangsa ini. Ya. Dan kondisi seperti ini ada di setiap gunung di Indonesia, khususnya gunung-gunung yang besar. Yang terlihat paling cantik, terkenal paling cantik adalah sabana di Gunung Merbabu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jam 12:48 saya berada tepat di Puncak Sindoro pada ketinggian 3153 mdpl yang dikenal dengan latar ombak. Kemudian di hadapan saya juga berkibar merah putih yang melambangkan tentang kebesaran Indonesia. Kemudian kita saksikan semua pemandangan batu di sini putih. Itu bukan batunya yang berwarna putih, tetapi batunya hitam. Tetapi karena selalu disiram oleh belerang, asap belerang, sehingga semuanya berwarna putih. Yang berdekatan dengan sumber api belerang, kawah belerang itu malahan berwarna kuning. Ini dapat kita saksikan melalui layar kaca kita.